Pernah gak sih lo ketemu orang yang kalau ngomong tuh selalu kelihatan yakin, yang tiap ditanya jawabannya langsung keluar seolah dia punya spoiler hidup orang-orang di sekitarnya. Padahal, ya belum tentu benar juga. Kita semua pasti pernah di fase itu, ngerasa paling ngerti. Padahal modalnya cuma percaya diri doang. Nah, di tengah dunia yang penuh orang sok paham, muncul satu manusia yang justru bilang hal paling anti mainstream. Gua nggak tahu apa-apa. Don't look, orang ini bukan sembarang warga. Ini Socrates, maestro filsafat yang hobinya nanya hal-hal receh tapi numpuknya bikin otak orang meledak. Kayak temen nongkrong yang kalau lo jawab, ya gitu aja, dia bakal nimpalin, tapi emang kenapa harus gitu? Yang bikin makin lucu, Dewa Delphi pernah nyebut Socrates sebagai orang paling bijak. Dan reaksi Socrates kira-kira kayak, bro, salah server nih. Tapi justru dari kerendahan hati itulah muncul cara berpikir yang nantinya enshift seluruh sejarah manusia. Makanya, cerita ini bukan soal jadi jenius, tapi soal keberanian mengakui. Mungkin kita nggak sepintar yang kita kira. Dan itu bukan hal memalukan, tapi justru tiket menuju kebijaksanaan. Bayangin sebuah kota yang vibe-nya campuran antara pusat pemerintahan, panggung debat, tempat nongkrong anak muda cerdas, dan timeline Twitter yang isinya orang-orang merasa paling benar. Itulah Athena di masa sebelum Socrates mulai keliling kota dengan gaya filsuf keluyurannya. Athena saat itu adalah epicentrum kecerdasan dunia kuno. Orang-orangnya bangga banget sama kemampuan berpikir mereka. Kayak kalau lo punya temen yang baru baca satu buku filsafat langsung suka ngasih kuliah umum di kafe. Bedanya, warga Athena emang beneran pinter, cuma kadang terlalu pede. Kota ini penuh dengan sofist, guru, retorika yang jago ngomong dan bisa bikin argumen salah terdengar seperti kebenaran absolut. Orang Athena sangat menghargai kemampuan berbicara, sampai-sampai seseorang dianggap berkelas kalau bisa menang debat di pasar atau di simposium sambil pegang anggur. Ilmu pengetahuan bercampur dengan opini, opini bercampur dengan ego, dan ego bercampur dengan, ya, gengsi intelektual. Di tengah hiruk-pikuk itu, muncul budaya baru. Siapa yang paling meyakinkan, dialah yang dianggap paling benar. Gak peduli argumen itu valid atau cuma kalimat indah yang dibungkus mewah. Di Athena, kemampuan retorika bisa bikin seseorang naik status sosial lebih cepat daripada kerja keras seumur hidup. Masyarakatnya hidup dalam ilusi bahwa mereka sudah tahu segalanya yang perlu diketahui. Rasanya kayak open mic intelektual 24/7. Semua orang pengen tampil cerdas. Bahkan hal-hal sederhana seperti apa itu kebaikan, atau bagaimana menjadi warga yang baik, sering dibahas dengan penuh keyakinan, seolah jawabannya sudah mutlak. Masalahnya, keyakinan itu keluar bukan dari refleksi, tapi dari kepercayaan diri kolektif. Kalau ada kompetisi kota paling pede sedunia, Athena mungkin juara umum. Para politikus berdiri di mimbar publik sambil melontarkan pidato megah yang isinya lebih banyak kepercayaan diri daripada kebenaran faktual. Pemuda-pemuda kaya belajar retorika bukan untuk mencari hikmah, tapi supaya bisa menang debat dan terlihat lebih superior di lingkaran sosial. Dan karena semua orang merasa paling tahu, hampir nggak ada ruang untuk keraguan. Keraguan dianggap lemah, tidak maskulin, tidak intelektual. Di Athena, meragukan diri sendiri adalah perilaku aneh. Sama anehnya seperti bilang, gue nggak paham politik. Di antara para pembicara forum publik, itulah kondisi yang akhirnya melahirkan masalah besar. Orang-orang berhenti mencari kebenaran dan mulai mencari kemenangan. Yang penting terlihat pintar, terdengar pintar, dianggap pintar, entah benar atau tidak. Sebelum Socrates muncul, Athena itu seperti masyarakat yang secara kolektif sedang cosplay jadi orang bijak. Ya, mereka punya budaya ilmu pengetahuan. Iya, mereka punya tradisi filsafat awal, tapi mereka juga punya kelemahan. Terlalu cepat puas dengan jawaban dangkal. Maka ketika Socrates muncul dengan gaya, gue cuma mau nanya, kota ini belum siap. Athena adalah tempat di mana semua orang mengira mereka sudah selesai belajar dan Socrates datang untuk nunjukin bahwa mereka bahkan belum mulai. Disinilah ironi terbesarnya. Athena punya kecerdasan, tapi tidak punya kerendahan hati intelektual. Mereka punya logika, tapi logika itu dipakai untuk menegaskan ego. Mereka punya rasa ingin tahu, tapi terjebak dalam kepercayaan diri yang tak tertembus. Dan ketika seluruh masyarakat berada dalam mood, udah tahulah, Socrates adalah glitch dalam sistem. Orang yang datang untuk berkata,
Serius nih, kalian yakin? Udah ngerti? Dan dari saat itu, segalanya mulai berubah. Kalau Athena waktu itu punya ranking orang paling bikin pusing, Socrates mungkin juara bertahan bertahun-tahun, bukan karena dia jahat, bukan karena dia berisik, tapi karena dia punya kebiasaan sederhana yang efeknya luar biasa. Bertanya, dan bukan sekadar bertanya, tapi bertanya dengan cara yang bikin orang mempertanyakan seluruh eksistensinya. Socrates itu tipikal orang yang kalau lo jawab karena emang begitu, dia bakal nyengir sedikit dan nimpalin. Begitu kenapa? Terus kalau lo jawab lagi, dia tanya lagi, dan lagi, sampai akhirnya lo sadar. Ternyata lo gak ngerti apapun yang barusan lo jelasin. Yang bikin unik, Socrates bukan tipe orang yang berdiri di mimbar, terus ngasih kuliah. Dia bukan influencer filsafat yang pengen viral. Dia malah keliling kota, jalan kaki, ngobrol sama siapa aja, pedagang, pemuda kaya, tentara, politikus, budak, siapapun. Athena kayak jadi playground intelektual buat dia. Tapi tenang, dia bukan tukang debat yang niat menjatuhkan orang. Socrates itu lebih kayak alarm logis yang ngecek apakah pikiran lo beneran berfungsi atau cuma autopilot doang. Dia suka memulai percakapan dengan nada yang sangat rendah hati. Gue gak tahu apa-apa, mungkin lo bisa bantu gue paham. Dan anehnya, dari kalimat sesederhana itu, dia bisa bikin pemikir top Athena ambruk secara intelektual. Misalnya lo bilang, keberanian itu penting. Socrates bakal jawab, oke, jadi apa definisi keberanian? Kalau lo jawab, ya, berani jitu. Socrates bakal tersenyum halus sambil nanya, berani yang mana? Berani karena benar? Berani karena nekat? Atau semua tindakan impulsif kita jadi keberanian? Lo mungkin bakal mulai mikir, wah, gue kira tadi jawabannya udah keren. Ternyata belum. Yang lebih mengesalkan lagi, Socrates jerang, bahkan hampir tidak pernah kasih jawaban final. Buat sebagian orang, itu membingungkan. Mereka pengen jawaban yang pasti. Sedangkan Socrates malah mendorong mereka untuk menemukan jawaban sendiri. Dia cuma menyapu debu-debu asumsi, supaya kebenaran bisa terlihat lebih jelas. Karakter Socrates ini bikin banyak orang cinta, tapi banyak juga yang greget. Para sofis merasa reputasi mereka terancam, karena argumen-argumen mahal mereka dipreteli habis-habisan. Para politisi merasa dicurangi, karena publik semakin sadar bahwa omongan mereka banyak bolongnya. Dan Socrates, dia tetap jalan-jalan santai, tanya sana-sini, dengan ekspresi polos seolah-olah benar-benar ingin belajar dari orang yang ia tanya. Tada, momen ketika lawan bicara mulai bingung, adalah titik ketika pemahaman sebenarnya baru mulai terbentuk. Yang lebih menarik, setiap pertanyaan Socrates itu bukan random. Dia kayak punya radar untuk mendeteksi konsep yang paling sering dianggap remeh. Misalnya, kebaikan, keberanian, keadilan, kebijaksanaan. Semua orang merasa tahu, tapi nggak ada yang bisa menjelaskan dengan solid. Dan disitulah Socrates akan duduk, atau berdiri, atau nyender ke tembok, sambil menembakkan pertanyaan-pertanyaan yang bentuknya sederhana tapi isinya dalam banget. Orang Athena geleng kepala, bukan karena Socrates ngomong besar, tapi justru karena dia bicara hal-hal kecil yang ternyata fundamental. Gaya bertanya Socrates itu semacam debugging pikiran manusia. Kayak bilang, program lo jalan, cuman errornya banyak. Ada momen ketika pemuda-pemuda Athena mulai mengejar Socrates untuk belajar cara bertanya seperti itu. Mereka senang bukan karena ingin bijak, tapi karena ingin ngetes orang-orang dewasa dan lihat mereka kebingungan. Socrates sering dimarahin gara-gara efek samping dari fanbase ini. Meski begitu, karakter Socrates yang rendah hati, ditambah kejujurannya, kesabaran, dan komitmennya untuk mencari kebenaran, membuat dia berbeda dari siapapun di Athena. Dia adalah sosok yang kelihatannya sederhana, tapi pikirannya bergerak seperti filosofi berlapis, santai di permukaan, dalam di fondasinya, dan dari kebiasaan bertanya yang dianggap sepele itulah, Socrates akhirnya mengubah cara manusia berpikir selamanya. Di antara sekian banyak kalimat legendaris dalam sejarah manusia, ada satu yang terdengar paling sederhana, bahkan terkesan pasrah. Aku tahu bahwa aku tidak tahu. Kalau orang biasa ngomong gitu, mungkin kesannya minder, tapi ketika Socrates yang ngomong, justru jadi monumental. Kalimat ini bukan sekadar pengakuan, tapi fondasi seluruh cara berpikir filsafat barat. Dan lucunya, kalimat ini lahir dari momen yang sedikit absurd. Jadi ceritanya, ada orang Athena yang penasaran,
Siapa sih manusia paling bijak? Mereka tanya ke Oracle Delphi, semacam pusat spiritual tempat para dewa ngedrop jawaban. Dan Oracle bilang Socrates, Woga Athena hibau Socrates, yang jalannya nyantai, bajunya sederhana, dan tiap hari cuma nanya orang. Itu Socrates sendiri ngerasa heran. Dalam bahasa gaul mungkin dia bilang, yang bener aja, Q-Beach. Gue bahkan gak yakin gue ngerti apa-apa. Nah, karena penasaran, Socrates jalan keliling Athena untuk ngetes klaim itu. Dia ngobrol dengan politisi, penyair, ahli kerajinan, guru retorika, orang-orang yang dianggap paling paham tentang sesuatu. Dan semakin sering dia ngobrol, semakin jelas satu hal, mereka semua menganggap dirinya tahu, tapi tidak benar-benar tahu. Disinilah terjadi pencerahan intelektual klasik versi Socrates. Dia menyimpulkan, kalau ada yang menjadikanku paling bijak, mungkin itu karena aku satu-satunya yang sadar bahwa aku sebenarnya tidak tahu. Buat Socrates, kesadaran bahwa kita tidak tahu adalah bentuk kebijaksanaan paling tinggi. Kedengarannya sederhana, tapi maknanya dalam banget, karena begitu kita merasa tahu segalanya, saat itu juga kita berhenti mencari kebenaran. Ego menutup pintu belajar, pikiran berhenti berkembang, dan lebih parah lagi, kita jadi mudah tertipu oleh keyakinan kita sendiri. Pengakuan ketidaktahuan buat Socrates bukan kelemahan, tapi titik awal pencarian makna. Dengan mengakui bahwa dirinya tidak tahu, Socrates membuka ruang untuk pertanyaan, diskusi, dan eksplorasi intelektual yang jujur. Ketidaktahuan itu seperti kanvas kosong. Justru karena kosong, ia bisa diisi. Kalimat itu juga semacam kritik halus pada budaya Athena yang penuh percaya diri. Masyarakat waktu itu suka menganggap diri mereka paling paham soal politik, moralitas, atau keadilan, padahal baru menyentuh permukaannya. Dengan gaya khasnya, Socrates datang membawa pesan. Yang bahaya bukan gak tahu, yang bahaya adalah merasa tahu padahal tidak. Dan hal ini relevan banget sampai sekarang. Kita hidup di era di mana informasi gampang banget didapat, tapi pemahaman mendalam semakin langka. Orang bisa merasa ahli hanya dari baca satu thread atau nonton satu video. Socrates kayaknya bakal geling-geling kepala ngelihat kehidupan modern. Kalimat, aku tahu bahwa aku tidak tahu adalah ajakan untuk merendahkan ego intelektual, bukan untuk menjadi pasif, tapi untuk menjadi reflektif. Kalimat ini ngajarin kita untuk terus bertanya, terus meragukan, dan terus membuka diri terhadap pengetahuan baru. Dan yang paling menarik, kalimat ini justru menunjukkan bahwa Socrates punya keberanian intelektual yang tidak biasa. Dalam dunia yang mengagungkan kepastian, dia memilih ketidakpastian. Dalam budaya yang memuja jawaban, dia memuliakan pertanyaan. Dalam masyarakat yang obsesif ingin terlihat pintar, Socrates malah bilang, gue nggak tahu, dan itu nggak apa-apa. Padahal kalimat legendaris itu adalah pernyataan paling jujur, paling rendah hati, dan paling radikal dalam sejarah pemikiran. Karena untuk bisa bilang, aku tidak tahu, seseorang harus benar-benar paham betapa luasnya dunia, pengetahuan, dan betapa kecilnya manusia di hadapannya. Dan di titik itulah, Socrates menjadi benar-benar bijaksana. Kalau ada satu hal yang bikin Socrates beda dari orang-orang Athena yang lain, itu bukan kecerdasannya, tapi kerendahan hati intelektualnya. Di kota yang penuh orang dengan percaya diri level, akulah pusat logika alam semesta, Socrates malah berdiri sebagai sosok yang bilang, gue mungkin salah. Dan uniknya, dari pengakuan yang terdengar sepele itu, lahir fondasi cara berpikir kritis yang sampai sekarang masih dipakai di kelas filsafat, ruang debat, bahkan meja kopi. Kerendahan hati intelektual bukan berarti minder, bukan berarti jadi orang yang gampang mengiyakan semua pendapat orang. Justru sebaliknya, itu adalah kemampuan untuk menyadari bahwa pikiran kita punya batas, bahwa apa yang kita tahu belum tentu lengkap, bahwa keyakinan bisa salah, dan itu bukan hal memalukan. Itu justru tanda bahwa kita siap untuk berpikir secara dewasa. Socrates menunjukkan ini bukan lewat teori rumit, tapi lewat gaya hidupnya. Dia nggak pernah merasa dirinya ahli. Bahkan ketika orang-orang datang, minta diajari, Socrates selalu bilang dia cuma menemani mereka menyingkap ide-ide yang sudah ada dalam diri mereka. Dia lebih mirip bidan intelektual, bantu orang melahirkan pemikiran, bukan mengatur isinya. Kenapa kerendahan hati intelektual penting? Karena tanpa itu, kita terjebak ilusi pengetahuan.
Kita cuma kumpulin fakta-fakta yang bikin kita merasa pintar, bukan fakta yang membuat kita lebih memahami dunia. Sokrates percaya, sebelum lo bisa menilai apakah sesuatu itu benar, lo harus punya keberanian untuk bilang gue belum yakin. Dari jalan berpikir kritis terbuka. Di Athena, pola pikir ini dianggap aneh. Kebanyakan orang sudah membangun identitas dari keyakinan mereka. Siapa yang punya opini paling tegas dianggap paling dewasa. Tapi Sokrates justru menolak gagasan itu. Buat dia, opini tanpa refleksi itu kayak bangunan megah tanpa fondasi. Kelihatannya kokoh, tapi gampang runtuh kalau disentuh pertanyaan sederhana. Dan karena masyarakat waktu itu jarang mempertanyakan diri sendiri, metode Sokrates jadi semacam senjata pembuka kedok intelektual. Setiap kali Sokrates mengajukan pertanyaan seperti, bagaimana kamu tahu hal itu benar? Atau apakah definisimu konsisten dalam semua situasi? Orang langsung sadar, mereka selama ini lebih sibuk mencari pembenaran ketimbang kebenaran. Inilah keindahan, kerendahan hati intelektual. Ia membuat kita siap untuk digoyang, untuk diuji, dan untuk berubah. Berpikir kritis bukan soal membuktikan kita benar, tapi soal memastikan bahwa pikiran kita berdiri di atas dasar yang kokoh. Dan dasar itu hanya bisa dibentuk kalau kita mau mengakui bahwa kita belum selesai belajar. Sokrates juga tahu bahwa otak manusia suka cari jalan pintas. Kita senang pada hal-hal yang mudah dipercaya. Kita suka merasa paham. Ego kita suka dipuji. Kerendahan hati intelektual adalah rem yang menjaga kita agar nggak kebablasan jadi sok tahu. Dengan meragukan diri sendiri, kita memaksa otak untuk bekerja lebih dalam, lebih teliti, lebih jujur. Dan lucunya, kerendahan hati intelektual bukan berarti kita berhenti bicara. Justru sebaliknya, kita jadi lebih berani bertanya. Kita jadi lebih nyaman dengan ketidakpastian. Kita nggak takut terlihat nggak tahu. Karena yang paling berbahaya adalah orang yang yakin, tapi tidak paham apa yang diyakininya. Di titik ini, Sokrates mengajarkan sesuatu yang sangat modern, bahwa kecerdasan bukan diukur dari seberapa sering kita benar, tapi dari seberapa sering kita mau memperbaiki cara kita berpikir. Semua metode analisis, logika, dan kritik sosial yang berkembang setelah Sokrates, dari Plato sampai filsafat modern, berakar dari sikap sederhana ini, mengakui bahwa kita bisa salah. Dan ini adalah pelajaran yang mungkin paling sulit diterapkan di dunia sekarang, di mana orang berlomba-lomba terlihat paling tahu. Kerendahan hati intelektual mengajarkan kita bahwa menjadi pintar bukan soal memenangkan debat, tapi soal memahami diri dan dunia secara lebih jernih. Sokrates tidak pernah mencoba terlihat bijak, tapi justru karena itulah ia menjadi bijak. Dan dari ketidaktahuan yang diakuinya, lahir cara berpikir yang mengubah sejarah manusia. Oke, sekarang kita masuk ke fase yang paling ngeri tapi elegan dari seorang Sokrates. Seni dia dalam menggoyang keyakinan orang, bukan dengan marah-marah, bukan dengan debat kusir, tapi dengan dialog yang super halus. Sampai-sampai korbannya baru sadar setelah 5 menit bahwa hidupnya ternyata penuh asumsi kosong. Ini semacam teknik mind massage yang kelihatannya lembut, tapi efeknya bisa bikin seseorang mempertanyakan seluruh kurikulum hidupnya. Bayangin, kamu lagi nongkrong, santai, minum sesuatu yang bikin hidup terasa ringan. Tiba-tiba ada orang datang, nanya, menurutmu keberanian itu apa? Kamu jawab pede. Lalu, dia nanya lagi, kalau begitu, kenapa yang kamu sebut tadi bisa disebut keberanian? Di situ kamu masih senyum. Terus dia nanya lagi, kalau begitu, bagaimana membedakan keberanian dengan nekat? Nah, tiba-tiba senyummu hilang. Kamu mulai melakukan audit terhadap seluruh definisi yang kamu bangun sejak SD. Itu dia, Socrates is typing. Teknik ini punya nama keren, Elenchus. Metode tanya jawab yang dirancang bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menolong orang menyadari bahwa pemahaman mereka belum seutuh yang mereka kira. Sokrates percaya bahwa sebelum seseorang bisa benar-benar bijaksana, ia harus dibersihkan dulu dari keyakinan-keyakinan yang rapuh. Ibarat rumah mau direnovasi, fondasinya harus dicek dulu, dan kalau perlu dibongkar. Yang bikin Sokrates beda adalah dia nggak pernah menyerang langsung. Dia nggak bilang pendapatmu salah. Dia cuma nanya, dan nanya. Sampai pada akhirnya orang sendiri yang menyadari
bahwa pendapatnya ternyata bermasalah. Dan jujur, itu lebih menyakitkan. Karena kamu bingung harus marah ke siapa, Sokrates atau dirimu sendiri. Dialognya juga punya alur. Sokrates minta definisi atau keyakinan umum. Orang memberi jawaban. Dengan penuh percaya diri, Sokrates kasih pertanyaan lanjutan yang terdengar kecil tapi menghantam struktur. Tiba-tiba terjadi kontradiksi. Orang masuk fase. Waduh, Sokrates tersenyum santai seperti bapak-bapak yang lagi duduk di teras rumah sambil minum teh. Tapi, jangan salah, ini bukan trolling. Ada niat mulia di baliknya. Sokrates percaya kebenaran lahir dari dialog, bukan monolog. Baginya, pikiran manusia bekerja lebih jernih ketika diuji. Dan dialog adalah cara paling elegan untuk memaksa seseorang berpindah dari merasa tahu menuju ingin tahu. Itu transisi penting dalam proses menuju kebijaksanaan. Sokrates juga tahu kalau kepercayaan itu kayak bangunan sosial. Banyak orang memegangnya karena semua orang lain juga memegangnya. Tapi begitu satu orang berani mempertanyakan, efeknya bisa runtuh kayak domino. Makanya banyak elit Athena benci Sokrates. Bukan karena dia salah, tapi karena dia bikin orang berpikir terlalu jauh. Dan orang yang berpikir terlalu jauh biasanya mulai mempertanyakan siapa yang berkuasa. Jadi, lewat dialog, Sokrates bukan cuma menggoyang keyakinan individu, tapi juga mengguncang tatanan intelektual satu kota. Satu pertanyaan sederhana bisa jadi awal dari revolusi kecil dalam kepala seseorang. Kalau hari ini teknik itu dipakai, mungkin timeline kita bakal lebih tenang, debat lebih sehat, dan banyak orang bakal sadar bahwa pendapatnya nggak perlu selalu dibela mati-matian. Kadang, kita cuma butuh seseorang yang bertanya, yakin itu memang pendapatmu? Atau cuma warisan yang belum pernah kamu cek ulang? Dan begitulah Sokrates, menggoyang tanpa menyenggol, menantang tanpa menghina, dan bikin orang tercerahkan sambil sedikit pusing. Sekarang kita masuk ke bab yang agak panas. Bukan karena Sokrates tiba-tiba berubah jadi raja drama, tapi karena gaya bertanyanya ternyata punya efek sosial yang lumayan menggetarkan sendi-sendi kota. Bayangin, ada satu orang di Athena yang kerjaannya bikin semua orang mempertanyakan keyakinan mereka sendiri. Awalnya mungkin lucu, lama-lama bikin orang ngerasa, bro, hidup gue udah cukup ribet tanpa kamu tanya-tanya begini. Athena waktu itu kan kota yang punya reputasi intelektual tingkat tinggi. Semua orang merasa pintar, merasa ngerti politik, ngerti moralitas, ngerti keadilan, ngerti cara dunia berputar. Lalu datang Sokrates yang dengan santainya bilang, oke, kalau kamu ngerti, jelasin dong. Dan boom, disitulah percikan pertama muncul. Masalahnya, Sokrates nggak cuma ngobrol sama satu dua orang. Dia jalan keliling kota, nongkrong di pasar, ngebahas etika sama tukang sepatu, ngebahas politik sama anak muda, ngebahas keberanian sama tentara. Bahkan dia ngobrol sama orang-orang elit yang biasanya kalau bicara didengar banyak orang, dan ketika mereka mulai goyah gara-gara dialog dengan Sokrates, ya jelas, rumor pun menyebar. Efeknya, muncul ketegangan sosial yang makin lama makin memanas. Pertama, para bangsawan dan politisi jadi insecure. Mereka sudah lama menikmati status sebagai orang paling pintar di kota. Dan tiba-tiba, ada seseorang yang bikin publik sadar bahwa mereka mungkin gak sepintar itu. Ego mereka langsung kena hantam tanpa peringatan. Kedua, para orang tua mulai panik. Anak-anak muda Athena mulai keranjingan ngobrol sama Sokrates. Bukan cuma ngobrol soal kebenaran, tapi juga mulai mempertanyakan tradisi, mempertanyakan tokoh-tokoh besar, mempertanyakan sistem hukum. Dan kamu tahu sendiri, kalau anak muda mulai mempertanyakan tradisi, yang pertama ketakutan adalah orang tua dan kaum konservatif. Ketiga, keresahan publik mulai tumbuh. Orang-orang jadi curiga, ini Sokrates sebenarnya ngajarin apa sih? Jangan-jangan dia punya agenda rahasia? Padahal agenda Sokrates cuma bikin orang mikir. Tapi bagi banyak orang, berpikir terlalu dalam itu nggak nyaman, bahkan terasa mengancam. Sokrates itu kayak aplikasi update yang nyebelin. Kamu tahu itu penting, tapi kamu juga ngerasa bakal ada sesuatu yang berubah, dan belum tentu kamu siap. Gaya bertanyanya itu benar-benar bikin orang merasa ditelanjangi intelektual. Bukan secara kasar, tapi bikin orang sadar bahwa pikiran mereka ternyata penuh lubang logika. Dan manusia, pada dasarnya,
nggak suka dipaksa mengakui hal itu, apalagi di depan umum, apalagi di era yang gengsinya setinggi Parthenon. Jangan lupa juga, Socrates itu nggak pernah kasih jawaban final. Jadi setelah diguncang, ditanyai, dibuat bingung, orang-orang pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Dan kadang manusia salah mengartikan tanda tanya sebagai ancaman. Kalau aku tidak tahu, berarti aku lemah dong. Nah, persepsi keliru inilah yang bikin ketegangan sosial makin jadi-jadi. Lalu muncul narasi klasik yang sering dipakai ketika sebuah masyarakat takut. Socrates merusak moral pemuda. Socrates tidak menghormati para dewa. Socrates mengacaukan tatanan kota. Padahal yang dia lakukan cuma tonya, tapi di masyarakat yang terlalu percaya diri. Pertanyaan bisa terasa lebih berbahaya dari pedang. Ketegangan ini pada akhirnya nggak cuma jadi bisik-bisik di pasar. Ia berkembang jadi tekanan politik, pergeseran opini publik, dan pada akhirnya tuduhan formal yang bikin Socrates harus berdiri di pengadilan. Semua itu karena satu hal sederhana, gaya bertanya yang terlalu jujur, terlalu dalam, dan terlalu sulit diterima oleh ego masyarakat Athena pada akarnya. Socrates bukan menciptakan konflik, dia cuma membuka pintu yang selama ini dikunci rapat. Pintu menuju kesadaran bahwa manusia, baik rakyat, biasa maupun pejabat, masih penuh ketidaktahuan. Dan bagi sebuah kota yang hidup dari reputasi intelektual, itu ancaman besar. Pertanyaannya, yang harus berubah gaya Socrates, atau masyarakat yang terlalu rapuh menghadapi kebenaran? Sekarang kita masuk ke salah satu warisan paling underrated dari Socrates, pengakuan ketidaktahuan. Dan lucunya, justru di zaman sekarang, era di mana semua orang berlomba tampil paling benar, paling update, paling expert, nasihat Socrates ini terasa makin enak, bener-bener kayak pesan kuno yang tiba-tiba relevan lagi. Kayak lagu lawas yang ternyata cocok banget jadi soundtrack hidupmu. Coba lihat dunia hari ini, timeline penuh debat kusir, komentar pedas, opini cepat saji, dan orang-orang yang ngegas dulu baru mikir belakangan. Semua ingin terlihat paham, semua ingin terdengar mengerti, semua ingin dianggap aku tahu bro. Dan di tengah keramaian yang berisik ini, muncul suara lembut dari 2400 tahun lalu. Aku tahu bahwa aku tidak tahu, tiba-tiba hening. Karena kalimat itu kayak tamparan, tapi versi elegan. Pengakuan ketidaktahuan itu bukan soal merendahkan diri, bukan sikap pasrah atau minder. Ini lebih ke kemampuan buat ngaku bahwa manusia itu punya batas. Dan justru ketika kita sadar batas itu, pikiran kita jadi lebih jernih. Kita jadi punya ruang buat belajar, bukan cuma mempertahankan ego. Ketidaktahuan itu ibarat tombol reset mental. Begitu kamu pencet, kamu jadi bisa lihat sesuatu dari sudut yang lebih fresh, lebih objektif. Kamu nggak lagi terjebak dalam kebiasaan lama, asumsi lama, atau opini yang kamu warisi dari lingkungan tanpa pernah kamu audit. Kalau sekarang kamu bilang gue nggak tahu, kemungkinan besar orang akan mikir kamu kurang wawasan. Padahal justru itu indikator kalau kamu lagi naik level. Karena orang yang benar-benar paham sesuatu biasanya semakin sadar betapa luasnya yang mereka belum tahu. Yang sok tahu itu justru orang-orang yang baru paham permukaan tapi udah merasa jadi juru bicara kebenaran. Socrates ngajarin bahwa pengakuan ketidaktahuan itu bikin kita lebih rendah hati secara intelektual. Kita jadi nggak gampang ngegas dalam debat, karena kita sadar perspektif kita bisa salah. Lebih terbuka terhadap ide baru. Kalau kita ngaku nggak tahu, kita otomatis membuka pintu buat pengetahuan lain masuk. Lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kita nggak buru-buru menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan insting dan opini cepat. Lebih sehat secara sosial. Interaksi jadi lebih damai karena kita nggak merasa perlu menang terus. Lebih jernih dalam memahami diri sendiri. Kita jadi tahu posisi kita di tengah dunia yang kompleks. Socrates itu kayak bilang, hidup itu bukan ajang pamer kepintaran, tapi perjalanan memahami batas-batas diri. Dan itu sebenarnya melegakan. Karena hidup tanpa harus pura-pura tahu segalanya itu jauh lebih ringan. Sekarang, bayangin kalau mindset ini dipakai di dunia modern. Debat di medsos jadi lebih damai, diskusi politik lebih produktif, lingkungan kerja lebih sehat, hubungan personal lebih jujur dan manusiawi. Kita sendiri hidup dengan kepala yang gak penuh tekanan, mengaku gak tahu justru bikin kita lebih bijak, bukan lebih lemah.
Karena kebijaksanaan bukan milik orang yang punya semua jawaban, tapi milik orang yang tahu kapan harus bertanya. Dan di era sekarang, ketika semua orang rem-rem jadi komentator kehidupan, kadang langkah paling cerdas adalah berhenti, tarik napas, dan bilang, sebenarnya gue nggak tahu, tapi gue mau belajar. Disitulah, menurut Socrates, perjalanan menuju kebijaksanaan benar-benar dimulai. Sampailah kita di bab terakhir, bab yang biasanya jadi tempat orang meringkas, menutup, dan mengucapkan salam perpisahan secara formal. Tapi tenang, kita nggak akan tiba-tiba berubah jadi dosen serius yang baca kesimpulan dengan suara datar. Kita bakal ngobrol santai, kayak dua orang yang baru selesai nonton film bagus, terus saling bilang, kalau dipikir-pikir, tadi itu dalam juga ya. Karena ya, pelajaran dari Socrates itu emang dalam. Walaupun bentuknya cuma pertanyaan, kalau kita rangkum perjalanan dari awal sampai sekarang, Socrates itu sebenarnya ngajarin satu hal fundamental. Hidup yang dijalani tanpa refleksi itu kosong, bukan dramatis, bukan pesimis, lebih kayak pengingat bahwa hidup yang cuma dijalani tanpa pernah nanya kenapa, itu sama aja kayak jalan kaki pakai Google Maps yang arahnya selalu mode otomatis. Kamu sampai, tapi nggak ngerti apa-apa tentang jalan yang kamu lewati. Refleksi itu penting, pertanyaan itu penting, ketidaktahuan yang diakui itu penting. Dan dari semua itu, muncul kebijaksanaan yang sifatnya bukan pamer, tapi hadir sebagai ketenangan. Dalam konteks modern, warisan Socrates ini jadi makin relevan. Kita hidup di dunia yang bergerak cepat, informasi numpuk tiap detik, opini bertebaran lebih cepat dari burung migrasi. Kita dikejar untuk selalu tampil serba tahu, serba tepat, serba percaya diri. Dan ironisnya, justru ketika dunia makin penuh suara, kemampuan untuk berhenti dan bertanya malah makin langka. Socrates datang membawa vibe yang sepenuhnya berlawanan, pelan dulu, pikirin, tanyain diri lo. Jangan telan mentah-mentah. Pelajaran itu bisa kita terapkan dalam banyak hal. Dalam kehidupan pribadi, kita sering ngejalanin hidup dengan mode autopilot. Bangun, kerja, makan, tidur. Tapi Socrates ngajak kita buat nanya, apa yang sebenarnya gue cari? Kenapa gue percaya ini? Apa pilihan gue sesuai dengan nilai yang gue yakini? Pertanyaan sederhana ini bisa jadi kompas moral yang bikin hidup terasa lebih jujur dalam hubungan sosial. Alih-alih ngegas duluan, Socrates ngajarin bahwa dialog itu fondasi. Mendengarkan bukan kekalahan, bertanya bukan ancaman. Kebenaran itu lahir dari percakapan, bukan adu volume suara. Dalam era digital, kita jadi lebih berhati-hati sebelum share, sebelum ikut panas, sebelum pasang posisi dalam debat. Gua bener-bener ngerti gak sih? Ini bisa mencegah kita jadi bagian dari keramaian yang toksik. Dalam membangun pola pikir, pengakuan ketidaktahuan itu sebenarnya jalan menuju kejernihan. Kalau kita sadar apa yang belum kita tahu, kita jadi lebih semangat buat belajar tanpa terjebak ilusi superioritas intelektual pada Okernia. Kesimpulan filosofis dari Socrates itu sederhana tapi monumental. Kebijaksanaan bukan ditemukan di puncak pengetahuan, tapi di awal ketidaktahuan. Socrates seakan bilang, mulailah dengan bertanya, bahkan bertanya pada dirimu sendiri. Dari situ, arah hidup perlahan terbuka, dan refleksi modernnya, jawabannya ada pada kita. Di era penuh kebisingan, kebijaksanaan bukan milik yang paling lantang, tapi milik yang paling jujur terhadap dirinya sendiri. Yang berani bilang, gue belum tahu, lalu melangkah mencari tahu. Yang mau mendengar sebelum menyerang, yang mau mempertanyakan sebelum menegaskan, yang bisa memisahkan ego dari kebenaran. Warisan Socrates itu bukan dogma, bukan teori ribet, justru sebaliknya. Ia adalah ajakan untuk pulang ke inti diri kita sebagai makhluk yang berpikir, bertanya, dan berkembang. Dan kalau akhirnya kita menutup perjalanan ini dengan satu kesadaran baru, mungkin itu ini. Hidup bukan tentang menjadi paling benar, tapi menjadi paling manusia. Dan manusia yang paling manusia adalah mereka yang berani mempertanyakan dirinya sendiri. Terima kasih sudah ikut berjalan bersama Socrates sampai akhir. Sekarang giliran kamu bertanya, lalu apa langkah berikutnya? Oke, jadi dari perjalanan panjang bareng Socrates tadi, intinya simple. Dia ngajarin kita bahwa
Kebijaksanaan itu bukan soal kelihatan paling pintar, tapi soal berani bilang gua nggak tahu dan tetap penasaran. Dari kondisi sosial Athena yang sok tahu, gaya bertanya Socrates yang bikin orang mikir keras, sampai refleksi modern soal gimana pertanyaan bisa bikin hidup lebih jernih. Semuanya nunjukin satu hal, berpikir itu kewajiban moral, bukan sekadar hobi intelektual. Kalau kamu suka bahasan kayak gini, filsafat santai, tapi tetap ngena kayak nasihat yang muncul pas kamu lagi insomnia, jangan lupa mampir lagi ke channel ini. Kita bakal terus ngebedah ide yang bikin otak kerja, tapi hati tetap adem. Kesimpulannya, di dunia yang penuh orang sok tahu, jadi manusia yang mau mikir adalah bentuk perlawanan paling elegan. Dan ingat, kalau kamu merasa paling yakin tentang segalanya, mungkin itu tanda bahaya, kayak wifi tanpa password. Semua orang bisa masuk,